Oke, selamat malam Bu Ayu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 ingin membuka open group discussion bertema komunikasi organisasi internal. Kelompok kami memiliki 3 pembicara utama, yaitu Rahadian selaku pembicara pertama, Karen Hot Lalametik selaku pembicara kedua, dan Sheila Selani Toga selaku pembicara ketiga. Sementara itu, teman-teman lainnya akan menjadi peserta diskusi dengan saya, Hans, sebagai moderatornya. Pertama-tama, kami akan membahas materi tentang komunikasi organisasi itu sendiri, komunikasi organisasi internal itu sendiri yang akan disampaikan oleh Rahadian. Oke, silakan Rahadian, bisa tolong dijelaskan sedikit tentang komunikasi organisasi internalnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Hans atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi baik informal maupun formal. Dalam organisasi sendiri, biasanya ada komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini dilakukan untuk mencari tahu informasi mengenai apa yang harus dilakukan karyawan, namun tak jarang pula komunikasi ini juga mencakup motivasi, stimulasi ide, dan pencapaian target bersama. Komunikasi internal ini bisa berupa formal maupun informal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi yang mengikuti jenjang hierarki organisasi. Sementara komunikasi informal didasarkan pada proses komunikasi yang timbul akibat pergaulan sosial. Nah, di sini ada 3 bentuk utama dari arus pesan yang terdapat dalam jaringan komunikasi formal mengikuti garis komunikasi seperti yang digambarkan dalam struktur organisasi, yaitu yang pertama, downward communication atau komunikasi kepada bawahan, dan juga yang kedua, upward communication atau komunikasi kepada atasan, dan yang ketiga yaitu horizontal communication atau komunikasi secara horizontal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi organisasi internal. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Hans. Baik, terima kasih Rahadian. Jadi tadi kita sudah mengenalkan sedikit tentang komunikasi organisasi internal itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kasus nih. Mungkin kita semua sudah tahu dan sudah pernah mendengarnya karena ramai dibicarakan pada saat itu lagi hype-nya. Nah, kasus itu adalah menyangkut sebuah restoran yang bernama Holy Wings. Nah, kasus yang terbesar kalian pasti tahu, yaitu kasus tentang penggunaan nama Muhammad dan Maria dalam promosinya mereka. Nah, sebelum itu kita mau menerkan dulu nih secara general tentang kasusnya dari pembicara kedua kita, Karen Howard Lalametik. Silakan. Terima kasih Hans. Selamat malam Bu Ayu dan seluruh teman-teman. Sekarang saya akan membahas tentang kasus Holy Wings secara general yang berawal pada hari Rabu 22 Juni 2022 dari konten Instagram @HolyWingsIndonesia dan @HolyWingsBar yang berisi dicari yang punya nama Muhammad dan Maria. Kita kasih condensed dry gin and condensed pink. Demikian bunyi promosi itu yang menjadi malapetaka bagi bisnis food, beverage, and entertainment. Sesaat setelah diunggah, konten tersebut menuai banyak komentar dari kecaman. Pihak manajemen segera menghapus unggahan tersebut, tetapi sayang sekali jejak digital dan the power of netizen tidak bisa diremehkan untuk era teknologi sekarang ini. Menarik dari kasus ini, yaitu ketika General Manager Project Company Holy Wings, yaitu Yuli Setiawan, mengatakan bahwa mereka, di mana adalah manajemen, adalah korban dari kejadian ini. Ia mewakili perusahaan meminta maaf kepada masyarakat usai perusahaannya membuat gaduh promosi miras yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Menurut Yuli, promosi miras dengan nama Muhammad dan Maria itu tidak diketahui oleh manajemen Holy Wings-nya. Konten promosi tersebut dibuat oleh staf atau tim kreatif tanpa ada koordinasi dengan manajemen terlebih dahulu. Bahkan, menurut Yuli sendiri, para staf yang kini menjadi tersangka adalah karyawan baru yang bergabung kurang lebih baru 2-4 bulan. Sekian informasi tentang kasus Holy Wings secara general.
Saya kembalikan ke Hans. Terima kasih. Baik, nah terima kasih Pak Heran. Nah, tadi sudah disebutkan sedikit tentang kasus yang akan kami bahas. Nah, sekarang kami ingin membuka open group discussion kami, dan akan dimulai dengan pertanyaan yang paling pertama, yaitu paling sederhana. Kenapa ya bisa tim promosi mempromo tersebut tanpa persetujuan manajemen? Kira-kira teman-teman ada yang ingin menanggapi, silakan raise hand-nya, nanti akan saya pilih. Oke, ada Andrean, silakan Andrean, boleh menanggapi. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih Hans atas waktunya. Jadi melanjutkan juga yang dijelaskan oleh Kak Karen tadi. Kenapa hal ini bisa terjadi menurut artikel dan menurut konferensi pers juga yang sudah disampaikan oleh manajemen Holy Wings, promo seperti ini tuh sudah terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Dan uh, promosi seperti ini juga berjalan dengan baik selama 3 bulan itu. Mereka sudah menggunakan nama seperti Rina, Firman, dan memang dari sisi manajemen ini mengakui bahwa ada kelalaian, kurangnya pengawasan terhadap tim promosi, sehingga bisa muncul promosi nama ini dengan nama Muhammad dan Maria yang akhirnya menyinggung beberapa pihak publik seperti itu. Kira-kira seperti itu sih mengapa hal itu bisa terjadi sih, Hans. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya Andrean. Nah, kita sudah mendengar ini tentang apa yang sebenarnya terjadi sekilas. Nah, lalu kaitannya kasus ini komunikasi organisasi sendiri bagaimana ya? Ada dua, tapi ada banyak. Oke, tadi Radian duluan ya. Silakan Radian, boleh menjawab. Oke, terima kasih Hans. Menurut saya kaitan komunikasi organisasi ini dengan kasus Holy Wings ini adalah pelanggaran etika dalam komunikasi organisasi, yaitu yang meliputi prinsip-prinsip seperti kejujuran, penghormatan, dan empati, yaitu hal-hal yang seperti mendengarkan dengan cermat, menghargai pandangan orang lain, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu mendengar yang disampaikan oleh Adrian, bahwa promosi menggunakan nama ini sudah dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, tetapi pihak manajemen mengakui tidak tahu mengenai penggunaan nama Muhammad dan juga Maria. Saya rasa pada kasus ini terdapat permasalahan atau hambatan komunikasi ke atasan, yaitu dalam proses upward communication. Dan menurut saya itu menjadi sebuah kejanggalan dalam kasus ini, karena tidak mungkin seorang atasan tidak mengetahui tentang promosi yang dilakukan oleh timnya atau bawahannya. Nah, menurut saya segitu sih Hans, tanggapannya. Oke, terima kasih Radian. Nah, kita tadi udah dengerin tuh kalau misalnya ada masalah dari komunikasinya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat komunikasi ini tuh memiliki sebanyak hambatan sehingga kasusnya bisa terjadi gitu. Oke, Ruth udah angkat tangan tuh. Silakan Ruth. Oke, thank you Hans. Jadi kalau tadi yang dikatakan sama Rahadian sebelumnya ya, bahwa memang ada hambatan di dalam komunikasi antara tim promosi dengan tim manajemen. Sebutin juga tadi sama si Andre bahwa sebenarnya tuh event ini sudah berjalan 3 bulan dengan menggunakan nama-nama lain dan mungkin berjalan dengan baik gitu. Tapi tiba-tiba menggunakan nama Muhammad dan Maria, yang kemungkinan besar selama 3 bulan sebelumnya ini, tim manajemen sudah tahu promosi tersebut dan berjalan dengan baik. Tapi tidak ada laporan lanjutan atau misalnya pengajuan lagi untuk penggantian nama. Jadinya ada miss di situ menurut saya ya. Menurut saya itu ada miss antara tim manajemen dengan tim promosi. Makanya hal tersebut bisa lolos dari tim manajemen. Makanya manajemen nggak tahu apa-apa soal penggunaan nama Muhammad dan Maria. Padahal kan mungkin manajemen bisa aja jadi salah satu gerbang ya untuk membatasi apa yang keluar dari perusahaan tersebut, apa yang mau jadi promosi perusahaan gitu. Nah, dari yang gue baca juga nih, salah satu artikel dari Roger, artikelnya itu berjudul Communication at Two-Way Street, mengungkapkan beberapa kendala dan hambatan yang sering dialami oleh sebuah organisasi dalam komunikasi dua arah. Salah satunya itu adalah waktu yang terbatas. Jadi maksudnya tuh kayak tadi, jadi mungkin si manajemen udah tahu nih ada promosi mengenai free minuman gratis dengan menggunakan nama-nama tertentu. Tapi karena 3 bulan berjalan lancar, akhirnya mungkin tim promosi nggak ngelaporin lagi akan ada ganti nama baru atau gimana, karena
ya udahlah ya udah bagus, atau ya udahlah ya nggak usah lapor-lapor lagi, kan kita udah beres ini, selama ini eventnya juga berjalan dengan lancar dan peningkatan apa namanya sales kita juga naik gitu. Mungkin karena waktu yang terbatas itu akhirnya membuat ada hambatan antara manajemen dengan tim promosi. Jadi menurut saya di hambatannya di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita dengar tuh, berarti ada kelalaian dalam komunikasi dan kegegabahan dari para karyawannya yang langsung menaikkan promosi tanpa mengkomunikasikannya, atau sebaliknya atasannya tidak peduli dengan promosinya gitu loh. Maksudnya asal lepas gitu aja. Lalu dari situ apa dampak yang terjadi, yang bisa apa dampak yang dialami oleh perusahaannya saat ini? Sebantu jawab. Oke, ada Vicky yang udah angkat tangan. Silakan Vicky. Oke, terima kasih Hans. Menurut informasi yang udah aku baca sih, ada beberapa dampak yang terjadi dari kasus ini, seperti penutupan outlet Holy Wings dan pencabutan izin operasional. Nah, sebenarnya di yang pencabutan izin operasional ini sebenarnya bikin banyak banget orang terenyuh karena diberhentikannya kurang lebih 3.000 karyawan di Holy Wings yang sedang bekerja pada saat itu. Nah, selain daripada itu, karena dari awal Holy Wings ini akan kita semua tahu adalah tempat pesta, tempat minum. Jadi memang sebagian besar masyarakat tuh udah punya persepsi negatif dengan Holy Wings ini sendiri. Nah, ditambah dengan adanya kasus ini, jadi persepsi publik tuh jadi semakin lebih-lebih negatif lagi. Nah, dikarenakan citra perusahaan atau citra dari Holy Wings ini sendiri yang udah tercoreng, jadi dari pihak manajemen akhirnya memutuskan untuk membuka outlet serupa dengan nama yang sama. Ini sih menurut aku untuk dampaknya. Terima kasih. Jadi kita udah dengar tuh dampaknya, mulai dari 3.000 karyawan dipecat, terus citranya semakin buruk, persepsi masyarakat juga semakin negatif. Lalu gimana langkah-langkah perusahaan restoran Holy Wings ini dalam menyelesaikan permasalahannya? Tiga buat nah, Feby. Boleh, Feby tadi yang tangan, maaf ya, Ruth. Silakan Feby. Tadi kan si Vicky sudah mention nih tentang dampak yang dari kasus Holy Wings ya. Nah, dari tim Holy Wings ini dia mengambil tindakan yang cepat dengan melakukan press conference untuk meminta maaf. Nah, dari press conference yang dilakukan tim Holy Wings ini, mereka membuat pernyataan minta maaf ini karena terkait komentar yang ada di media sosial. Mereka khawatir dan gelisah bahwa kasus ini akan semakin banyak orang yang melihat, sehingga dari tim manajemennya Holy Wings ini dengan cepat men-take semua postingan yang berhubungan dengan promosi minuman beralkohol itu. Nah, dari mereka juga kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan meminta izin kepada masyarakat untuk bisa memperbaiki kesalahannya untuk menjadi lebih baik. Nah, dari pernyataan tersebut, tim Holy Wings juga sudah menindaklanjuti tim promosinya yang ada di Holy Wings terkait promosi yang dilakukan tanpa sepengetahuan oleh Holy Wings Indonesia. Dari tim pembuat promosi ini juga diberikan sanksi yang berat dengan membuat promosi dengan nama Muhammad Abu Maria. Dan juga ada berdasarkan statement dari timnya Humas Holy Wings, mereka mengatakan bahwa telah membaca seluruh kritik, saran, dan pendapat masyarakat terkait kelalaian yang dibuat oleh timnya Holy Wings. Mungkin itu kan tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah mendengarkan dari awal tentang bagaimana hal ini bisa bermula terjadi, lalu sampai gimana perusahaan menyelesaikannya. Nah, kita semua nih sebagai mahasiswa komunikasi, bagaimana pandangan kalian terhadap fenomena yang ada di dalam kasus ini? Kita ingin jawab? Oke, Mbak Mutiara, silakan. Menurut pendapat saya sebagai mahasiswa komunikasi, fenomena kasus Holy Wings dapat dikategorikan sebagai krisis PR terkait dengan citra perusahaan.
Karena saya melihat bahwa banyak perusahaan atau organisasi yang memiliki komunikasi internal yang kurang baik. Karena itu, komunikasi internal perlu dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman berakibat fatal seperti kasus Hollywings. Setiap perusahaan perlu ada deadline-nya dalam mempromosikan produknya. Dari kasus Hollywings ini, saya lihat juga bahwa media sosial memang sangat krusial ya, terutama yang menyangkut masalah unsur SARA ini. Karena itu, sebelum konten promosi ataupun konten informasi lainnya yang akan diupload dan dipublikasikan itu memang harus melalui tahap yang namanya persetujuan dari manajemen. Namun, seandainya konten yang di-share itu mendapat respon negatif dari masyarakat, maka sebaiknya permohonan maaf wajib dilakukan. Di dalam kasus ini, saya lihat Hollywings telah menerapkan strategi komunikasi krisis berupa denial dan permintaan maaf dalam merespon krisis yang terjadi. Walau demikian, berbagai komentar pada kasus promosi minuman beralkohol yang mengandung unsur SARA, serta pada unggahan permintaan maaf yang dibuat oleh pihak Hollywings belum cukup untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Berbagai tanggapan yang berbeda-beda dari khalayak dari khalayak tentang kasus ini dapat digunakan sebagai acuan seorang mahasiswa komunikasi seperti kita dalam perbaikan citra, yaitu perbaikan dari citra negatif menjadi citra positif bagi organisasi atau perusahaan. Begitu pendapat saya tentang fenomena kasus tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Muti. Nah, tadi kita sudah dengerin juga nih gimana pandangan dari salah satu mahasiswa komunikasi. Lalu kira-kira apa yang bisa dicegah supaya kasusnya nggak terjadi lagi? Untuk yang satu ini saya mau meminta Kak Karen untuk membantu memberikan jawabannya. Silakan. Terima kasih Hans. Untuk pertanyaan Hans mengenai apa sih baiknya pencegahan sehingga kasus ini tidak terjadi lagi? Kalau menurut saya, pencegahan yang perlu sangat dan harus dilakukan agar kasus Hollywings tidak terulang lagi, itu dengan melakukan komunikasi internal organisasi yang intens, terutama komunikasi yang intens antara manajemen dengan tim kreator atau tim kreatifnya. Dan selain itu juga, menurut saya untuk setiap konten yang akan dipublikasikan, saya sarankan sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke legal officer di perusahaan sebelum mempublikasikan seluruh konten-konten perusahaan itu. Mulai dari konten berita, konten informasi, konten promosi, maupun konten lainnya. Mengingat di era teknologi saat ini, kita kan tahu bahwa segala informasi bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia dengan waktu yang sangat cepat, yaitu sekitar 0,1 detik sejak informasi itu terinput di dalam internet dan atau media online. Jadi untuk membuat resiko menjadi minimalis, segala hal harus kita siap sedia. Seperti ada peribahasa sedia payung sebelum hujan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih buat sarannya dan ide-idenya untuk mencegah supaya hal itu nggak terulang lagi. Namun sayangnya sekarang sudah menjadi bubur bagi perusahaan Hollywings. Lalu apalagi ya yang bisa dilakukan perusahaan tersebut untuk atau restoran tersebut untuk memperbaiki citranya di hadapan publik saat itu? Livia sudah angkat tangan, silakan Livia. Baik, terima kasih Hans.
Untuk dari pihak Holy Wings sendiri, cara yang terbaik untuk memperbaiki citra dengan publik adalah yang pertama menangani krisis yang terjadi dengan cara meminimalisir asumsi negatif yang berlebihan, lalu bertanggung jawab atas yang sudah terjadi dan meyakinkan stakeholder internal agar tetap pada organisasi Holy Wings tersebut, lalu memperbaiki sistem manajemen perusahaan, terutama komunikasi internal organisasi sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi hal serupa, dengan cara harus lebih teliti dan cermat terkait promosi yang akan dilakukan. Terakhir, adanya permintaan maaf secara menyeluruh dan menunjukkan keseriusan atas permintaan maaf dengan memberikan kompensasi bagi yang berdampak atas kejadian tersebut. Demikian dari pendapat saya. Terima kasih, Hans. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Vi. Sekarang kita sudah membahas kurang lebih semuanya nih. Untuk menutupnya mungkin kita harus melihat sekali lagi dari awal sampai akhir, dan ini merupakan kesimpulan yang nantinya akan disampaikan oleh Sheila sebagai pembicara ketiga kita. Silakan Sheila. Oke, sebelum mengakhiri diskusi, saya ingin menambahkan sedikit sebagai penutup. Dari keseluruhan pembahasan kita tadi, menurut saya sebagai mahasiswa komunikasi yang bisa kita ambil dari kasus Hollywood ini adalah pertama ya, lagi-lagi itu kita diingatkan teman-teman bahwa unsur SARA itu akan tetap menjadi isu yang sensitif, atau dengan kata lain unsur SARA akan selalu bisa menjadi penantik sebuah konflik atau perkelahian. Maka dari itu dalam proses pemikiran kreatif, terutama dalam kasus ini terkait konten promosi, pemilik usaha bersama-sama dengan manajemen sangat perlu melakukan kontrol yang ketat. Jadi nggak cuman menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada tim kreatif, karena seringkali kita yang bekerja di dunia kreatif banyak sering menjadi over kreatif gitu. Jadi sangat-sangat diperlukan bantuan lampu merah dari pihak luar. Nah, di dalam kasus Hollywood ini, tim kreatif seharusnya bisa mendapatkan bantuan lampu merah tersebut dari pihak manajemen. Lalu tadi juga disinggung sedikit ya sama Ruth dan Rahadian mengenai upward communication. Jadi saya setuju sih sama mereka bahwa mungkin di kasus Hollywood ini ada hambatan dalam proses komunikasi ke atas yang mereka lakukan. Dari ini juga kita jadi tahu ya seberapa pentingnya komunikasi ke atas, karena komunikasi ke atas mempunyai beberapa fungsi nih, seperti yang disampaikan oleh Wayne Pace dan Don Paulus. Bahwa adanya komunikasi ke atas dapat membuat atasan tahu tuh kapan bawahannya siap untuk menerima informasi. Dengan adanya komunikasi ke atas juga dapat juga memberikan informasi yang berharga, yang berguna bagi pembuat keputusan. Dengan adanya komunikasi ke atas juga dapat memperkuat apresiasi dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Dan komunikasi ke atas juga dapat membuat atasan mengetahui nih apakah bawahannya udah paham atau belum dengan apa yang disampaikan oleh atasannya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Oke, terima kasih Sheila. Kurang lebih itu dia sesi open group discussion kami tentang komunikasi organisasi internal pada kasus promosi Hollywood yang sempat viral beberapa waktu lalu. Semoga saja dengan adanya open discussion ini, kita sebagai mahasiswa komunikasi bisa menjadi calon-calon PR yang lebih baik ke depannya. Kurang lebih itu dia yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Bila ada kesalahan, terima kasih untuk waktu dan uangnya. Selamat malam Bu Ayu dan teman-teman sekalian. Oke, thank you guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. God bless all.